Selamat pagi. Baru 2 orang. Selamat pagi. Kita beri sorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Saya senang sekali bisa kembali menyapa saudara di tengah-tengah ibadah pagi hari ini. Setelah seminggu berlalu, kita ada dalam kesibukan dan aktivitas masing-masing. Dan saya percaya bahwa seminggu yang telah kita lewati, ada banyak hal yang kita buat, kita lakukan, kita kerjakan. Dan tentu saya percaya bahwa semua dalam campur tangan Tuhan. Amin. Sekalipun kita tidak bisa pungkiri bahwa di seminggu yang kita sudah lewati juga mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, bahkan mungkin ada banyak air mata. Tapi saya percaya bahwa apapun tantangan, persoalan, masalah, tidak akan melampaui batas kuat kita yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Bahkan setiap air mata orang percaya yang sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan, Tuhan memperhitungkannya dengan indah dalam setiap kehidupan kita. Alkitab katakan ditampung dalam kirbatnya. Artinya bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita ada di dalam Tuhan. Maka itu pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mempergunakan beberapa menit ke depan untuk kita fokus dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan, renungan kita pagi hari ini, saya beri tema terhilang dalam gereja. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, sebelum kita lanjut dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu untuk kita menyegarkan kembali ingatan kita terhadap suatu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Injil Lukas pasal 15 pada ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Di sana ada suatu perumpamaan tentang anak yang hilang. Namun menyingkat waktu, saya tidak akan membaca ayat 11 sampai 32 karena saya percaya bahwa perumpamaan ini tidak asing lagi dalam pendengaran kita. Saya percaya itu. Amin. Yang baru pertama kali tahu bahwa ada perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Alkitab, coba angkat tangan. Yang baru pertama kali tahu bahwa ternyata dalam Alkitab ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Tidak ada. Artinya bahwa semua kita sudah tahu cerita tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Namun Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan dan persoalan bagi kita adalah seberapa dalam kita memahami pesan yang terkandung di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid ketika itu dan bagi kita hari-hari ini. Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan perumpamaan ini, di sana ada digambarkan dalam suatu keluarga di mana keluarga ini memiliki 2 orang anak yang tidak disebutkan siapa nama anak-anak ini, tapi hanya dikatakan si sulung dan si bungsu. Nah, Bapak Ibu, sebelum lebih dalam, lebih jauh, saya sedikit mau bertanya bagi saudara. Dalam peristiwa ini ada berapa orang anak yang hilang?
Yang satu angkat tangan. Yang satu yang hilang coba angkat tangan. Yang setuju dengan saya bahwa ada satu yang hilang. Nah, kan? Dua yang hilang. Loh, kok Om bisa, Om? Kan cuma satu di catatan Alkitab. Ya ilah, coba saudara perhatikan baik. Dua-duanya hilang. Yang satu hilangnya di luar rumah, yang satu di dalam rumah. Nah, ini yang kita bahas. Ini yang nanti kita bahas. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau si bungsu sudah jelas. Sejak ayat pertama, dia meminta bagian harta yang menjadi hak miliknya. Dan bapaknya, ayahnya, papanya memberikan semua yang menjadi hak milik atau harta yang diminta oleh si bungsu. Dan Alkitab lanjut mencatat, menerangkan, menceritakan bahwa si bungsu ini pergi keluar rumah dan hidup berfoya-foya, menghabiskan segala harta yang dia dapat atau dia minta dari papanya. Alkitab merincikan perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh si bungsu ini ketika dia ada di luar rumah, hidup berfoya, menikmati segala harta yang ada di dalam genggaman tangannya. Sampai suatu ketika Alkitab juga dalam pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa ada suatu masa terjadi kelaparan. Dan si bungsu ini singkat cerita menderita kelaparan. Untuk mempertahankan hidup, si bungsu ini coba untuk bekerja. Dan pekerjaan yang dia dapatkan adalah piara babi. Si bungsu ini suatu kali saat karena kelaparan yang begitu hebat, dan mungkin juga bosnya tidak memberi dia makan yang baik, si bungsu ini lapar. Dan Alkitab mencatat dia makan makanan yang dimakan oleh babi piara. Bapak Ibu, sampai di sini dulu, saudara coba merenungkan keadaan si bungsu ini. Menderita sekali, susah sekali. Sampai dalam titik nadir penderitaan pergumulan dari si bungsu ini, dia teringat bapaknya, di mana dia mengingat bahwa di rumahnya itu tersedia segala sesuatu. Mau makan apa saja ada. Dia dilayani oleh pembantu-pembantunya. Segala fasilitas tersedia di dalam rumahnya. Dia ingat papa. Dan lanjut Alkitab mencatat bahwa si bungsu ini mengambil tindakan untuk pulang kembali ke orang tua. Saya coba untuk menempatkan diri saya sebagaimana masalah yang dialami oleh si bungsu ini. Saya coba untuk merenungkan dan coba untuk memproyeksikan perjalanan pulang dari si bungsu ini menuju ke rumahnya. Saya percaya bahwa dalam batin dan perasaan si bungsu ini bergejolak dan penuh tanda tanya. Apakah ketika sampai di rumah, papa masih terima saya enggak ya? Apakah nanti papa masih buka pintu untuk saya? Banyak pertanyaan yang timbul dalam hati dari si bungsu ini ketika dia dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Karena dia sadar segala perbuatan yang dilakukannya. Tapi semua pertanyaan yang bergejolak, yang berkecamuk, yang timbul dalam hati si bungsu ini ternyata sangat berbeda dari kenyataan yang dia temukan. Ketika dia sampai di rumah, papanya menyambut dengan begitu luar biasa.
Papanya tidak hanya menyambut berkata selamat datang nak, engkau sudah kembali, tapi papanya buat suatu perayaan pesta yang besar saat itu. Bahkan memberikan dia jubah dan mengenakan cincin. Ini dalam tradisi Yahudi, ini suatu penghormatan yang begitu luar biasa terhadap seseorang. Biasanya penghormatan seperti itu dikenakan kepada seorang raja atau pembesar. Tapi ini kepada seorang anak yang sebelumnya sudah melakukan hal yang sangat mengecewakan orang tua. Kalau seandainya saya di posisi dari papa dari si bungsu ini, ketika anak ini pulang karena sudah bikin sakit hati, oh sabar, tunggu dia, awas, saya babat dia sampai habis. Paling tidak dimarah dulu, marah habis-habisan. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh papa atau ayah ini sangat berbeda. Nah, ini sebenarnya menggambarkan pribadi dari Bapa kita di surga. Bagaimana Bapa kita di surga itu penuh belas kasihan. Kita yang berdosa, kita yang sudah bikin salah, toh Tuhan masih katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Indah sekali. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya batasi dulu cerita tentang si bungsu ini sampai ketika ayahnya menerima dia kembali. Buat pesta, dikenakan jubah yang luar biasa, dikenakan cincin sebagai tanda bukti bahwa ayahnya menerima anaknya dengan segala kebesaran hati. Kita masuk episode berikut, si sulung. Nah, menarik dari peristiwa atau cerita dari si sulung ini, karena kalau saudara perhatikan peristiwa atau cerita atau episode di mana si sulung diceritakan dalam pasal ini, ada banyak pesan sebenarnya yang terkandung dalam pesan atau episode si sulung ini, dikaitkan dengan keberadaan kehidupan kita hari-hari. Tadi saya katakan bahwa bukan hanya si bungsu yang hilang dari rumah, tetapi kalau saudara perhatikan si sulung ini juga terhilang. Sebab ketika Yesus memberikan atau menceritakan perumpamaan ini, tidak lebih jelas Yesus menceritakan apakah si sulung ini ketika dia mendengar adiknya pulang dan disambut dengan pesta pora meriah oleh ayahnya, si sulung kecewa, sakit hati. Papa, kenapa papa buat seperti ini? Bukankah anak papa ini sudah bikin kecewa papa? Bukankah anak papa ini sudah menghambur-hamburkan uang harta yang sudah diberikan oleh papa? Dia pergi dengan pelacur, dia menghabiskan dengan minum mabuk, dia menghabiskan dengan pesta pora, dan saat dia susah dia kembali, papa terima. Kita kan kadang gitu, protes kita. Akal sehat, logika, kalau kita ada di posisi si sulung, mungkin juga nggak tertutup kemungkinan kita berperilaku yang sama, mengambil sikap yang sama. Ketika si sulung ini melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya, dia kecewa berat, dia keluar rumah. Tapi saudara perhatikan, sebagai papa yang baik, dia tetap kejar anak si sulung ini. Dia coba untuk menenangkan. Nah, jangan begitu. Si sulung ini berontak. Tidak, Pak. Selama ini saya bersama-sama dengan papa. Apa yang papa perintahkan saya kerjakan. Apa yang papa suruh saya buat dengan segenap hati. Tapi kenyataannya apa? Tidak pernah papa memberikan saya seekor kambing untuk dibuat pesta.
Beda dengan adik. Adik yang sudah buat pusing papa, sudah buat kecewa papa. Tapi kenapa kenyataannya seperti ini? Si sulung marah. Si sulung kecewa. Dia keluar rumah. Papanya telah maju dan membujuk dia. Papanya, kamu harus sadar satu hal. Bukankah apa yang menjadi milik papa adalah juga milikmu? Tapi si sulung ini tidak bergeming, tidak bereaksi dengan apa yang disampaikan oleh papanya. Dalam ini kalau saudara perhatikan, tidak ada cerita lebih lanjut yang disampaikan oleh Yesus. Apakah si sulung ini kembali masuk dalam rumah atau tidak? Putus di situ ceritanya. Putus di situ. Bapak Ibu, dari peristiwa si sulung ini, saya coba untuk melihat pesan apa yang Yesus mau atas kita gereja Tuhan hari-hari. Yang menjadi pertanyaan dan kekhawatiran saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Saya takut, saya khawatir kita sama seperti si sulung ini. Menganggap kita masih ada di dalam gereja terlibat pelayanan. Tapi pada hakikatnya kita sudah ada di luar. Beda dengan si bungsu ini. Jangan saudara berpikir bahwa hanya orang yang malas masuk gereja yang dikatakan mereka ada di luar atau terhilang. Atau orang yang hidup minum mabuk, minum pesta pora, hidup asal dia mau hidup, sembarang dia mau hidup. Dan kita cap bahwa mereka ada di luar gereja. Soal itu bisa dipermasalahkan, memang mereka sudah ada di luar gereja. Tapi yang menjadi persoalan, yang gambaran yang jelas atas kita, bagaimana keadaan kita jangan sampai seperti si sulung ini. Kita masih tetap ada dalam gereja, melakukan segala sesuatu, terlibat dalam pelayanan, tapi memiliki motivasi yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita cek and recheck kekristenan kita, iman kita, pengiringan kita akan Tuhan. Si sulung ini tetap mengerjakan pekerjaan papahnya, tetapi punya motivasi yang tidak benar. Dia tidak memahami hati bapa. Dia tidak memahami hati orang tua. Ternyata selama ini dia bekerja, ikuti perintah orang tuanya, tapi punya motivasi untuk diperhatikan dan diberkati secara spesial oleh papanya. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan peristiwa ini, saya disegarkan kembali. Dan saya dipacu kembali bagaimana untuk supaya iman kita murni dalam melayani dan mengiring Tuhan. Jangan karena kita sudah merasa menjadi orang Kristen rajin ke gereja, bukan berarti kita tidak terhilang. Kita memang masih ada dalam gereja, masih terlibat pelayanan, masih jadi orang Kristen. Tapi kalau kita punya motivasi yang salah, kita punya hati yang tidak sinkron dengan Bapa di sorga, hati-hati, kita terhilang loh itu. Kita terhilang, hilangnya di dalam gereja. Kenapa? Karena hati kita nggak sinkron, nggak sama dengan hati Bapa. Si sulung, hatinya nggak pas dengan hati papanya. Hatinya nggak kerak dengan hati papanya, nggak sinkron dengan dia, nggak ngerti hati papanya, sehingga ketika adiknya pulang dia berontak. Padahal papanya sudah ngomong, nah semua milik papa adalah milikmu. Dan si sulung ini bilang enggak. Selama ini buktinya mana pak? Saya kerja siang malam, banting tulang, kerja keras, kerja dengan sungguh-sungguh. Tapi satu ekor kambing aja papa nggak pernah berikan kepada saya. Nah Bapak Ibu, jadi orang Kristen ikut Tuhan tuh jangan hanya mau baiknya Tuhan.
Jadi orang Kristen ikut Tuhan itu jangan hanya mau berkatnya Tuhan. Karena banyak orang Kristen jadi orang Kristen itu sebenarnya dia tidak ngerti hati Tuhan itu seperti apa. Jadi orang yang benar itu seperti apa. Dia jadi orang Kristen termotivasi karena Tuhan menyiapkan berkat. Jangan kita punya motivasi yang salah. Kalau kita punya motivasi seperti ini, hati kita nggak nyambung dengan hati Bapa di sorga, kita sebenarnya udah terhilang itu. Ya kalau si bungsu tadi, jelas-jelas dia memang hilang. Tapi ketika dia sadar dia bersalah, dia balik, dia tahu rumahnya di mana, dia kembali dan bapaknya menerima dia dengan sukacita. Jadi kalau ada orang Kristen yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, terus keluar gereja, nggak perlu dicari kalau dia sadar anak Tuhan, dia balik ke sini. Amin. Dia balik ke sini. Ya beda kalau dia orang Kristen masih 1-2 tahun, ya kita bimbing supaya dia dewasa dalam. Tapi kalau udah Kristen bertahun-tahun, terus kecewa, terus marah, pindah gereja, keluar gereja, nggak pernah ibadah, biarkan satu kali saat dia sadar mau balik aja. Kita terima dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu perhatikan si sulung. Si sulung ini terhilang dalam gereja, dalam rumah papahnya. Jadi kita mau belajar hari ini, apa ciri orang yang terhilang dalam gereja? Apa tanda, apa ciri orang yang terhilang di dalam gereja? Nah Bapak Ibu, ini perlu kita pahami dengan baik, agar supaya pengiringan kita terhadap Tuhan sungguh-sungguh. Kita ikut Tuhan benar-benar punya motivasi yang alkitabiah. Bukan asal ikut Tuhan hanya mau berkat dan pertolongan serta perlindungan Tuhan. Saya selalu katakan di tempat ini, tidak perlu bingung saudara tentang atas segala berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara. Tidak perlu ragu tentang perlindungan Tuhan bagi saudara. Itu pasti sempurna ya dan amin. Tapi yang menjadi masalah hati kita nyambung gak dengan hati Bapa. Kita ngerti gak hati Tuhan. Nah kita belajar apa ciri orang yang terhilang. Jadi sebelum kita melihat apa ciri orang-orang yang terhilang dalam gereja, saya mau bawa saudara mengerti satu hal begini. Jangan kita menyempitkan tentang orang yang terhilang ini. Seperti tadi saya katakan, kita kadang ngomong orang yang terhilang itu orang yang sudah di luar gereja, yang setia terus malas gereja, ya kan? Sudah nggak tahu hidupnya kemana di luar sana, terus kita vonis dia orang yang terhilang. Benar, mereka memang terhilang di luar gereja. Tetapi mari kita buka pikiran kita. Jangan sampai kita pun seperti si sulung ini, masih ada di dalam rumah papanya, tapi dia pada hakikatnya udah terhilang. Kenapa? Karena nggak nyambung dengan hati papanya. Jadi kita jangan naif lah, jangan kita hanya mengklaim atau menjudge, menghakimi mereka yang di luar sana, mereka lah yang terhilang. Belum tentu loh. Jangan-jangan kita yang lagi ada di sini pun udah terhilang. Jangan-jangan. Nah mari kita belajar, kita lihat yang pertama, apa ciri orang yang terhilang di dalam gereja? Apa ciri orang yang terhilang dalam gereja? Saudara, kalau saudara buka Injil Matius pasal 7, Injil Matius pasal 7, saya baca satu ayat saja, menyingkat waktu, ayatnya yang ke-21. Ayat 21. Alkitab berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini ciri yang pertama. Coba saudara tangkap ayat ini. Orang-orang
Matius 7 ayat 21 ini, orang-orang hebat mereka dalam pelayanan. Ya kan? Kalau saudara lihat ayatnya yang ke-20, 21, 22, 23, itu orang-orang hebat. Ketika mereka masih di bumi, mereka terlibat dalam pelayanan aktif loh. Dan bisa jadi orang-orang ini hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, imam, yang melayani selama mereka di bumi jadi pelayan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Yang pertama saudara perhatikan, ciri orang yang terhilang dalam gereja. Orang yang terhilang dalam gereja yang pertama saya katakan tadi, orang ini tidak punya hati yang sama seperti hati bapaknya. Orang ini tidak tahu apa yang diinginkan oleh bapaknya di surga. Terbukti ayat ini jelas. Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 22, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saya percaya bahwa kita sepakat hari ini bahwa yang digambarkan dalam Matius 7 ayat 22 bukan orang yang di luar yang tidak kenal Tuhan. Ini orang-orang yang ada dalam gereja. Dan bisa jadi orang-orang ini orang-orang yang seperti saya, seperti Om Pendeta Melki, hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau hamba Tuhan saja bisa terhilang di tengah dalam gereja, bagaimana dengan jemaat? Kita permasalahkan masalah ini dengan serius. Tanyakan dirimu, tanyakan hidupmu, tanyakan hatimu, cek and recheck imanmu, benar gak engkau ada dalam gereja? Benarkah hati kita masih keras dengan hati Bapa kita di surga? Benarkah kita masih nyambung kita dengan Tuhan? Saya sedikit greget ngomong bahas poin pertama ini. Khawatir jangan sampai kita pikir kita masih dalam gereja, ya kan? Tapi ternyata kita udah di luar gereja. Seseorang tidak menangkap apa maunya Tuhan, dia terhilang itu. Udah terhilang itu orang itu. Seperti si sulung tadi. Dia masih di dalam rumah bapaknya, tapi dia mengerti kedalaman hati dari bapaknya. Pertanyaan saya bagi kita renungkan dan persoalkan, seberapa dalam saudara mengerti hati Bapa di surga? Ayo. Seberapa dalam kita mengerti hati Bapa di surga? Hey, come on, wake up, bangun dari tidurmu. Jangan kita sudah terlibat dalam segala bidang dalam pelayanan, terus kita nggak terhilang. Halo, hei, saya pun bisa terhilang kalau hati saya nggak dekat dengan hati Bapa di surga, nggak nyambung, nggak ngerti, nggak memahami hati Bapa. Memang saya masih melayani, Om Joko masih melayani, Om Yunius masih melayani, Om Yai terlibat, Tante Asli terlibat, Robin terlibat. Siapa lagi tadi yang di sini? Ya,
Gebi, Puput, kami masih terlibat. Oh, masih dalam gereja secara nyata, fisik masih di sini. Tapi kalau hati kita nggak nyambung dengan hati Tuhan, nggak mengerti hati Tuhan, terhilang kami semua ini. Hilang kami ini. Pikir-pikir masuk surga, tapi akhirnya Tuhan ngomong, sorry, namamu nggak terdaftar dalam buku kehidupanku. Ngerti nggak sampai di sini? Ngerti nggak? Ayo kita beri sorak-sorai dulu deh bagi Tuhan. Waduh, Bapak Ibu, ayo usahakan kita kerek sama Tuhan. Amin. Kita kerek sama Tuhan. Wah, kalau kita kerek sama Tuhan, saudara nggak usah takut dengan perlindungan Tuhan. Saudara nggak usah khawatir dengan mujizat Tuhan. Saudara nggak usah takut dengan berkat pertolongan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita kerek, ya kan? Perumpamaan tadi menggambarkan bagaimana hati Bapa, bagaimana sikap Bapa di surga terhadap anak-anaknya. Apa yang menjadi milik Bapa adalah milik kita. Lah, masa orang tua yang baik gak ngerti keinginan anak-anaknya? Ayo, ini ngerti gak keinginan Kenan sama Ilon? Ngerti kan? Ngerti. Om Yul juga ngerti. Saya juga orang tua ngerti. Om Abed ngerti, Om Iwan ngerti sebagai orang tua, ngerti. Nah, apalagi Bapak kita di surga sangat ngerti dan paham apa kebutuhan kita. Kenapa kita nangis? Dia sampai kedalaman hati. Tapi masalahnya sinkron nggak, kerap nggak kita dengan hati Bapak. Ini masalah. Jadi coba bangun imanmu, sadarkan dirimu, ngomong sendiri dalam dirimu. Aku masih dalam gereja enggak ya? Aku masih enggak dalam gereja? Jangan-jangan kita udah di luar. Kita nggak usah masalahkan, nggak usah menjudge, menghakimi mereka yang udah memang nyata-nyata ada di luar. Nggak perlu kita persoalkan. Yang perlu kita persoalkan, nah ini hidup kita. Bapak Ibu, jujur ketika saya coba belajar materi ini, saya kayak dicambuk juga sama Tuhan. Kamu sadar dulu, kamu masih di gereja enggak? Kamu masih di dalam aku enggak? Kayak dicambuk, kayak dipengplak, ditegor habis-habisan. Saya minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu, jadi mari kita cek and recheck hidup kita hari ini. Masih gak kita ada di dalam gereja? Yang kedua, apa ciri? Apa ciri orang yang masih ada dalam gereja? Yang kedua, kalau saudara ingat perkataan Paulus dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal 2 apa Paulus ngomong di sana? Filipi 2 ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Yang kedua, ciri orang yang terhilang di dalam gereja tidak memiliki perasaannya Tuhan dalam hidupnya. Kalau tadi nggak disinkron pikiran kita, ini yang kedua cirinya adalah tidak memiliki perasaan Tuhan. Nah, perasaan Tuhan itu apa? Ini kan perlu persoalan. Perasaan Tuhan itu seperti apa? Saudara mau tahu perasaan Tuhan itu seperti apa? Beri pipi kiri, kalau ditampar pipi kiri beri juga apa? Om Jo masih coba saya tampar pipi kiri. Bercanda. Gak bisa Om. Oh gak bisa Om.
saya dibegitukan sama dia, wah, kalau kita mau tetap ada dalam Tuhan, masih mau dikatakan sebagai orang-orang yang berani dan ada dalam Tuhan, miliki perasaan Tuhan Yesus. Kalau nggak demikian, saya ragu kalau saudara masih ada di sini. Saya ragu kalau saudara masih ada di sini. Pikiran dan perasaan Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Nah, pikiran perasaan Kristus apa? Mengasihi musuh. Ya kan? Pikiran perasaan Kristus apa? Beri pipi kiri ditempelin, beri juga pipi kanan. Perasaan Kristus apa? Mengerti dan memahami juga hati orang lain. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki perasaan Kristus ini di hari-hari ini jarang, udah sangat sulit untuk ditemukan. Nah, itu sebabnya saya katakan jangan sampai kita masih dalam gereja tapi sebenarnya kita udah terhilang. Kita udah terhilang. Tahun ini saya 21 tahun saya melayani Tuhan. 21 tahun. Dalam kurun waktu 21 tahun saya ada di bendang pelayanan, ada banyak hal yang sudah saya perhatikan. Ada banyak hal menyangkut poin ini. Ada banyak hal. Bagaimana sepanjang 21 tahun ini saya memperhatikan banyak loh anak Tuhan, orang Kristen yang gak memiliki hati Tuhan sebenarnya. Tidak punya hati dan perasaan Kristus dalam hidupnya. Gampang tersinggung, suka berantem, gak mau peduli dengan orang lain. Jangankan sesama, suami istri pun kadang gak memiliki hati Kristus dalam hidup pribadi lepas pribadi. Si suami ego sendiri mau menang, sendiri gak mau ngerti perasaan istri. Tapi saya percaya di sini suami-suami yang baik. Amin. Khusus untuk suami, beri sorak-sorak buat Tuhan. Nah, itu kan gak ada yang berani. Oh, ada. Sungguh-sungguh beri sorak-sorak untuk Tuhan. Gitu. Istri juga harus berlaku hal yang sama. Tunjukkan bahwa engkau punya perasaan dan hatinya Kristus dalam hidupmu. Jangan gonggong terus sama suami. Ya, suka gonggong sama suami siapa? Hanya orang yang di luar sana. Kalau kita di sini nggak ada. Istri-istri yang setuju dengan saya, beri sorak-sorai lagi deh buat Tuhan. Inilah senangnya kalau saya jadi gembala di GPD Hosana Ruteng. Mau suaminya, mau istrinya, semua punya perasaan dan hatinya Kristus. Amin. Sehingga kita di sini adem, ayam, tentram, damai, sejahtera dan diberkati oleh Tuhan sekalipun corona. Amin. Itulah anak-anak Tuhan di sini. Jadi saya senang sekali. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita persoalkan dalam pribadi lepas pribadi. Ada nggak hati Kristus dalam hidup kita? Kalau saudara lihat Filipi pasal 2 tadi, saya lanjut beberapa ayat mulai dari ayat 2, ayat 1. Jadi karena dalam Kristus, ini dia, ini saudara perhatikan. Yang ada di dalam Kristus Tuhan kita tuh ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, coba kita persoalkan dulu satu ayat ini. Kita persoalkan dulu dalam pribadi kita. Apa benar kita masih ada dalam gereja atau kita masih ada dalam gereja tapi udah terhilang? Kita terhilang kenapa? Karena kita nggak memiliki hati dan perasaan Tuhan. Hati dan perasaan Tuhan itu model apa? Coba saudara baca. Ada penghiburan kasih. Penghiburan kasih artinya apa, Om? Penghiburan kasih begini. Mau susah, mau senang, tetap kita dapat menghibur dan memberkati orang lain. Dengan kasih mesra, dengan penghiburan yang indah, dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberkati sesama. Kita sanggup menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita belum mampu memberikan sesuatu kepada orang lain, setidaknya dengan kata-kata yang menghibur,
kata-kata yang membangun, kata-kata yang mengajak, ayo kita dekat Tuhan yuk. Setidaknya kita punya ini dulu. Nah, level berikut persekutuan roh. Artinya apa? Kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita punya jalinan yang mesra dengan Tuhan kita. Ada kasih di dalam hidup kita, di mana kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun termasuk hidup kita. Kita harus bisa mengasihi Tuhan. Karena ada orang juga yang tidak mengasihi Tuhan. Dia lebih mengasihi dirinya sendiri ketimbang Tuhan. Ini orang Kristen begini udah terhilang benar ya. Nah, kalau saudara lanjut ayat 3, ayat 2. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu, kita di sini biar kata kita punya talenta, semua dilengkapi Tuhan dengan talenta yang hebat, tapi kita punya satu hati, satu tujuan di dalam Tuhan. Bubar kita di sini. Bubar. Tapi kalau kita walaupun kita hanya kelompok kecil, tapi kalau kita punya satu hati, satu dengan yang lain, saling mengerti, saling memahami, saling memberkati, walaupun dalam kata, Tuhan disenangkan dan pelayanan di sini bisa luar biasa. Bagaimana kita bisa jadi luar biasa pelayanan di sini? Kalau jemaat pelayan dengan pelayan aja bentrok, berantem, nggak mungkin bisa. Kalau gembala dengan jemaat nggak nyingkron, nggak satu, susah, nggak bisa. Tapi kalau kita punya satu tujuan, satu pikiran, satu jiwa, satu hati untuk menyenangkan Tuhan, luar biasa. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, kita terhilang ketika kita nggak memiliki hati Kristus dalam hidup kita. Masa kita kalah dengan preman-preman yang ada di luar? Coba saudara lihat, preman-preman loh, kelompok-kelompok atau geng-geng penjahat itu mereka kompak loh. Apa kata bosnya? Anak buah itu nyawa pun anak buah rela untuk kasih demi bosnya terlindungi. Coba saudara nonton film-film Mandarin yang usaha atau apa segala macam itu. Mereka rela mati, siapkan hidup mereka sebagai tameng agar supaya bosnya itu terlindungi. Lah, kita orang gereja kalah dengan mereka. Mereka punya solidaritas yang luar biasa. Mereka punya satu hati, satu tujuan yang kompak. Kenapa Om tahu? Ya karena saya dari situ dulu baru keluar. Ada teman saya waktu di penjara dulu. Mereka punya komplotan, mereka punya geng, punya kelompok mencuri. Kalau satu anak buahnya ketangkap, mau polisi tembak pun dia nggak akan ngaku siapa-siapa yang curi. Ya kan? Ini real, ini fakta. Kalau mereka aja bisa kompak sedemikian, kenapa kita di gereja kalah? Maksudnya gereja yang lain, kita di sini enggak. Amin. Marilah kita beri sorak-sorai dulu untuk Tuhan. Aduh, Tuhan Yesus tolong kita semua. Bapak Ibu, yang kedua kita perlu renungkan, ada enggak hati Kristus? Kita enggak memiliki ini. Kita pikir-pikir kita masih dalam gereja, tapi sebenarnya kita udah terlempar keluar jauh dari hadirat Tuhan. Nah, ini kita persoalkan, mumpung Tuhan belum datang, makanya kita masalah. Itu sebabnya dalam timeline video pendek yang saya buat, itu background musiknya itu menyeramkan. Ada langkah orang jalan, tapi nggak kelihatan orang. Jalan dalam gereja, tapi nggak kelihatan. Back soundnya itu musik yang menegangkan, musik yang menyeramkan. Kenapa?
Karena demikian gambaran orang Kristen yang masih dalam gereja tapi padahal udah di luar. Menyeramkan kan? Situasi begini menyeramkan. Lebih baik saya ingatkan melalui back sound itu bahwa keadaan itu menyeramkan daripada saudara nanti ketika hidup kita dengan kertak gigi dan rata tangis dengan keseraman yang sesungguhnya di api neraka. Nah, kita sadar kan? Yang berikut, ketiga, apa ciri orang yang terhilang di dalam gereja? Kita persoalkan bagian yang ketiga. Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ketiga kita baca sama-sama. 14 ayat 3. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, ya. Saudara lihat ya, indahnya kalau kita punya Tuhan yang seperti ini. Luar biasanya kita dan beruntungnya kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang care, yang peduli dengan keadaan umatnya, dengan keadaan anak-anaknya. Berkat yang disiapkan Tuhan bukan hanya sekedar yang ada di bumi, tapi saudara lihat satu hal. Di mana Tuhan ada, di situ Dia ingin kita ada. Nah, sekarang Tuhan ada di mana? Kita sepakat Dia ada di surga. Dan tahu saudara bahwa Tuhan punya keinginan, kerinduan saat ini kita pun ada di sana. Ya kan? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kerinduan hati Tuhan, maunya Tuhan, kita ada bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau saya coba balik persoalan ini bagi kita, apakah kita punya kerinduan mau sama-sama dengan Tuhan? Ada? Atau saudara betah di bumi? Dengan keindahan, dengan harta benda kekayaan yang saudara miliki, saudara betah karena semuanya terfasilitasi sehingga tidak punya kerinduan lagi untuk pulang ke surga. Orang yang terhilang dalam gereja cirinya dia tidak memiliki kerinduan untuk ke surga. Om, masa sih Om? Saya pingin ke surga. Benar pingin. Permasalahkan seandainya jika hari ini Tuhan panggil kita, siap nggak? Tunggu dulu. Nah, kematian itu kan fakta. Kita nggak tahu loh kapan Tuhan panggil kita. Itu rahasia Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari bahwa itu real, kenyataan fakta bisa terjadi anytime, kapan saja. Potensi meninggal kapan saja bukan hanya mereka yang sudah lanjut umurnya, atau bukan hanya mereka yang sudah divonis dokter udah koma dan tinggal tunggu waktu. Anak kecil pun yang baru lahir pun bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Dan seperti status saya beberapa hari yang lalu, waktu kita di bumi ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Titik. Selesai. Singkat loh ini. Singkat. Kenapa kita nggak memahami, nggak mengerti suatu hal bahwa di surga dan di neraka itu waktunya tidak terbatas. Tidak ada pangkalnya, tidak ada ujungnya. Kekal. Nah, puji Tuhan kalau kita di surga. Kalau di neraka. Jadi
Yang ketiga, persoalkan hidupmu hari ini. Masih nggak kita dalam gereja? Jangan-jangan kita masih dalam gereja tapi kita udah terhilang. Karena apa? Tidak punya kerinduan untuk pulang ke surga. Tidak punya kerinduan untuk memenuhi kerinduan Tuhan. Di mana Tuhan berada. Berada. Bukan berarti saya mau ajak saudara mati semua hari ini, enggak. Tapi selama kita hidup, kita punya semangat, Tuhan, aku mau bersamamu. Dengan cara apa? Bawa hidup ini untuk berkenan hari demi hari. Berkenan dan indah, layak bagi Tuhan. Tidak terikat lagi dengan segala sesuatu. Tidak menjadikan bumi ini sebagai tempat yang ideal, yang indah untuk kita nikmati selamanya. Memangnya mau berapa lama saudara di bumi? Kenapa kita nggak membangun pikiran begini? Selama aku di bumi, selama aku bernafas, selama aku punya segala sesuatu, aku akan pergunakan hidup dan segala sesuatu ini untuk menjadi fasilitas sarana untuk saya lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa kita nggak membangun pikiran seperti ini? Kenapa kita nggak membangun semangat kekristenan kita seperti hal ini? Jangan kita punya prinsip yang bodoh kayak orang-orang lain di luar sana. Selama mumpung karena di bumi ini, karena hidup ini cuma satu kali ya, puas-puasin di bumi. Karena hidup cuma sekali, makanya pergunakan hidup ini sebaik mungkin untuk Tuhan. Sambil saudara serius dengan profesimu, serius juga untuk menyenangkan Tuhan. Serius juga untuk memperkarakan hidupmu, imanmu, kekristenanmu. Apa aku layak tak bersama dengan Tuhan? Contoh si bungsu ini. Sekalipun dia sadar dia sudah buat salah, tapi dia masih punya keinginan untuk balik. Ini yang namanya pertobatan. Ini pertobatan yang bertobat nih begini. Dan kalau sudah bertobat, sudah balik, terus arahkan hidup, keinginanmu, imanmu untuk sampai ke surga. Jangan begini sebentar-sebentar begini. Begini lagi, balik terus sana. Wah, ini repot Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, kita persoalkan hari ini hidup kita. Kita terhilang gak hari ini? 3 hal loh kita persoalkan masalah hidup kita. Apakah aku masih ada di dalam Tuhan? Atau jangan-jangan aku masih di dalam gereja tapi aku sudah terhilang di hadapan Tuhan? Kenapa? Karena nggak punya keinginan untuk ke surga. Nggak punya tidak punya hati Kristus dalam hidupnya. Perasaan Kristus. Dan tidak sinkron pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Hatinya Bapa di surga. Bapak Ibu, saya tahu bahwa kita semua tidak lepas dari pergumulan. Siapa yang nggak punya pergumulan hari ini? Siapa yang nggak punya masalah hari ini? Kita punya semua masalah. Tapi persoalkan masalah yang paling serius dalam hidupmu. Adakah engkau masih dalam Tuhan nggak? Kita selalu menuntut Tuhan tolong saya. Tuhan berkati saya. Tuhan lindungi saya. Tapi kita nggak mengerti Tuhan mau saya seperti apa. Saudara mengerti nggak hati Bapa hari ini? Kalau kita bercermin Matius 7 ayat 21-22 tadi, Bapak tuh pinginnya, Bapak mau kita melakukan kehendaknya. Ayo kita belajar hari ini Bapak Ibu. Untuk apa kita punya segala sesuatu tapi kita udah terhilang? Untuk apa kita ada saat ini dengan segala pelimpahan dan kemewahan, kenyamanan tapi kita terhilang di hadapan Tuhan? Ngeri banget. Ngeri. Saya takut dan ada kengerian membayangkan. Kata kertak gigi dalam perumpamaan yang dibuang, dimasukkan dalam tempat yang paling kelam, paling gelap, dan terdengar ratap tangis dan kertak gigi. Saudara tahu ratap tangis di situ
Itu penyesalan yang tiada henti. Kalau dalam teks aslinya ratap tangis, bukan hanya sekedar duduk nangis. Enggak. Tapi ratap tangis di situ adalah ratap tangis jiwa yang ada dalam kesusahan dan penderitaan. Yang apa, kalau saya boleh ilustrasikan orangnya, saudara pernah lihat di film-film atau telenovela atau apa tuh, sinetron? Itu ratap tangis. Nah, kertak gigi, saudara tahu nggak pengertian kertak gigi? Bukan cuma gini, enggak. Itu sempit pemahaman kertak gigi seperti itu. Kertak gigi itu artinya orang ini baru sadar ternyata dosa itu merugikan, sehingga ketika dia di alam baka dia sepanjang hidup. Tapi lu pikir apa nggak bisa berubah? Nggak bisa berubah. Nggak ada waktu lagi untuk berubah. Kalau sudah di situ nggak bisa berubah lagi keadaan orang itu. Tidak ada perubahan. Saudara yang di bumi mau berdoa untuk mereka yang udah mati untuk supaya keadaannya berubah. Tidak ada itu. Sekali lagi dengan kebenaran firman Tuhan saya katakan, tidak akan berubah keadaan orang itu. Terus gimana om caranya ya sekarang waktu kita hidup? Berubah. Bahwa hidupmu sungguh-sungguh berubah. Sekarang waktunya. Jangan tunggu besok lagi. Jangan tunggu nanti om, nanti aja lah om, nanti kalau akhir 2021 baru sungguh-sungguh Nggak bisa Bapak Ibu, sekarang. Jangan ada ratap tangis dan kertak gigi. Jauhkan itu. Jauhkan. Jadi kita sadar. Persoalkan hidupmu hari ini. Engkau masih dalam gereja atau sudah enggak? Masih enggak? Masih enggak? Sungguh-sungguh masih? Yang masih berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin. Kita sama-sama berjalan. Bapak Ibu, saya juga ngomong begini bukan berarti saya tidak lepas dari persoalan tantangan dan ujian. Kenapa saya ngomong mati-matian, mengajak saudara untuk serius? Bukan saya sudah hebat, atau saya sudah perfect, atau saya sudah luar biasa, enggak. Tapi karena persoalannya saya sudah dari situ, terus sekarang saya keluar. Saya punya sungguh-sungguh sekarang. Makanya mungkin selama saya hidup dan melayani di sini, saudara mungkin akan sangat sulit untuk mendengar khotbah-khotbah saya tentang kenikmatan dan kenyamanan serta berkat-berkat. Tidak ada. Saya pastikan saudara akan sangat sulit menemukan. Kenapa? Alasan saya singkat kok. Simple. Karena waktu tinggal sedikit. Waktu ini singkat. Kalau enggak dari sekarang saya ajak saudara untuk serius. Saya takut. Jangan-jangan besok pagi saya sudah enggak ada di hadapan saudara. Amin. Loh, kok saudara takut saya yang pergi, kok saudara yang takut ngomong amin? Amin. Atau bisa sebaliknya. Haleluya. Bapak Ibu, saya diberkati dengan kata-kata motivasi dari mentor saya. Dia katakan begini. Ketika tidur berpikirlah atau berandai-andailah bahwa bisa jadi ketika kita tidur malam, besok kita sudah nggak ada.
Memang kata-kata ini agak sedikit horor, ya kan? Agak sedikit, wah gimana gitu, Om kok ngomong mati terus ya Om? Tapi dengan kata-kata itu saya termotivasi. Artinya apa? Setiap waktu, setiap detik hidup yang saya jalani, saya selalu berandai-andai itu adalah waktu yang terakhir, detik yang terakhir saya ada di bumi. Artinya apa? Karena kita nggak tahu anytime kapan Tuhan panggil kita pulang, makanya kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kapan lagi kalau nggak hari-hari ini? Kapan lagi kalau nggak hari-hari ini? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jemaat yang diberkati, saya sayang kita semua di tempat ini. Selama di sini izinkan saya untuk mengajak saudara dengan serius ke surga. Izinkan saya dengan serius untuk kita memiliki dan mengerti hati Bapa seperti apa. Izinkan saya untuk selalu buat panas telinga saudara, supaya saudara nggak betah di bumi dan punya kerinduan untuk sama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Amin. Beri sorak-sorai lagi deh bagi Tuhan. Hari ini saya banyak ajak saudara untuk beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kenapa? Karena memang sebenarnya tidak ada henti untuk kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Oke, ayat-ayat terakhir. Saya bawa saudara dengar ayat-ayat terakhir. Saudara dengar. Ibrani 4. Kitab Ibrani pasal 4. Ayat 1. Dan beberapa ayat setelahnya. Ibrani pasal 4. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, nanti saudara pulang baru renungkan lagi, saya baca dulu selanjutnya. Karena kepada kita telah diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman itu tidak berguna bagi mereka. Ini merujuk kepada bangsa Israel ketika berita Injil kebenaran, Injil kabar baik disampaikan tentang Mesias, bangsa ini menolak. Lanjut ya, saya lanjut dulu. Karena kepada kita diberikan kabar juga kabar kesukaan sama seperti mereka. Artinya Injil kabar sukacita ini Tuhan berikan kepada siapa saja, bukan hanya kepada bangsa Israel. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi bangsa Israel, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Mereka menolak. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian yang Ia katakan. Sehingga aku, kata Tuhan, bersumpah demi murkahku bagi mereka yang menolak, bagi mereka yang mengeraskan hati, yang acuh tak acuh dengan kebenaran firman, yang menolak pemberitaan firman. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Artinya begini, sekalipun kita rajin dalam pelayanan, kalau kita menolak Injil, kabar baik, kabar sukacita dari firman Tuhan, kita nggak masuk surga. Sekalipun kita terlibat dan sudah menyelesaikan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan, baik pekerjaan rohani. Lanjut. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Ini konteks ini bukan berarti hari ke-7 kita beristirahat dari segala sesuatu. Bukan hanya sekedar itu, tetapi ini ditujukan kepada bangsa Israel bahwa kita harus menyediakan suatu hari, suatu waktu, suatu masa untuk kita punya waktu yang indah untuk menyenangkan hati Tuhan. Lanjut ayat 5. Dan dalam nas kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Lanjut. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentianku. Sedangkan mereka yang tidak kepada lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7 yang saya mau tekankan. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas,
pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Beri sorak-sorai dulu untuk Tuhan. Jangan jadi seperti Firaun. Ya, keraskan hati, keraskan hati, kerasan hati. Kalau mau bertobat sekarang. Nanti om. Tahu-tahu kita sudah tidak ada di bumi. No. Nangis bertahun percuma. Jadi hari ini dan besok pagi saudara juga buka Alkitab ini hari ini. Artinya setiap waktu Tuhan tuntut kita untuk bisa berubah dan bertobat untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara bawa pulang, masihkah saudara di gereja? Persoalkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab saudara.